handphone kitab kita, HP kitab, atau tab Alkitab, ya. Oke. Saya beri judul kunci kemenangan anak-anak Tuhan, ya. Ya, yang sederhana saja kita bahas di sini karena waktunya singkat. Saya mengambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 57 sampai 58. Ya. 1 Samuel 17 ayat 57 dan 58. Ya, kalau sudah dapat, perhatikan firman Tuhan. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedangkan kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Puji Tuhan. Ini kisah klasik banget ya, dan sekolah minggu kita tahu. Sebab itu saya tulis ini refleksi kemenangan Daud atas Goliat. Jadi kita merefleksikan ulang dalam hidup kita, keseharian kita, dan dalam dunia kerja kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dari keseluruhan, ya saya nanti nggak baca satu-satu ini ya. Jadi perhatikan saya, nanti saya jelaskan apa yang ada di screen. Jadi dalam kisah dalam 1 Samuel pasal 17 ini ada 3 tokoh utamanya, yaitu di situ ada Daud, Saul, dan Goliat. Oke. Goliat itu masalah utama Israel, Saul itu raja petahana, meskipun udah nggak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia masih berkuasa. Daud adalah penggantinya, suksesor daripada Saul. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa Goliat ini sebetulnya adalah musuh orang Israel sekaligus juga gambaran daripada musuh kita. Karena musuh yang namanya Goliat itu bisa yang visible maupun yang invisible. Dan keduanya itu berbahaya. Yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Nah, Goliat yang kita bahas di sini adalah Goliat yang kelihatan. Ada juga nanti kita akan bisa melihat, kalau sempat ya, kita akan membahas ada Goliat yang tidak kelihatan, yang sangat berbahaya bagi Daud sendiri. Jadi saya ingin membahas Daud saja. Karena kita bicara temanya kunci kemenangan anak-anak Tuhan. Ya, kita semua belajar merefleksikan dari kemenangan Daud atas Goliat itu. Ya. Bahwa di sini kalau kita melihat ya, kunci kemenangan Daud itu yang menjadi kunci kemenangan kita juga atas Goliat-Goliat kita. Itu yang pertama adalah kuasa roh Tuhan atau roh Allah. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 16 itu, ketika Samuel mengurapi Daud, maka dikatakan mulai saat itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi pengurapan Tuhan itu adalah untuk menguasai yang diurapi, supaya yang diurapi melaksanakan tugas yang dikuasakan kepadanya. Bagi kita umat perjanjian baru, kita semua orang-orang yang diurapi Tuhan. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus Kristus, maka kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kepada kita juga diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Pada saat pembaptisan Roh Kudus itulah kita mendapatkan pengurapan itu. Pengurapan Tuhan bukan supaya kita bisa berbahasa roh, bukan supaya kita kelihatan yang keren-keren kalau di gereja-gereja karismatik, tetapi urapan itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita bukan milikku lagi. Kita bukan milik kita, kata Paulus. Jadi dengan Roh Kudus berkuasa atas umatnya, itu menyadarkan umat, menyadarkan kita bahwa kita bukan milik kita. Kamu telah dibeli dengan darah yang mahal. Kamu sekarang milik Kristus. Kamu dalam kekuasaan Kristus. Karena Roh Kudus turun ke atas kamu, kata Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Untuk apa? Untuk kamu menjadi saksiku. Dari lokasi yang terdekat sampai yang terjauh ke seluruh bumi. Itu berarti Roh Kudus yang menguasai kita bukan membuat kita kelihatan keren, tapi supaya Yesusnya yang kelihatan keren. Di sini kita melihat bahwa ketika Daud dikuasai oleh Roh Tuhan, maka saat itu sesungguhnya secara de jure, secara yuridis, Daud itu sudah raja.
tapi belum de facto. Karena Daud masih menunggu 13 tahun lagi dan dia tidak pernah tahu kapan hal itu akan terjadi. Dia cuma tahu dia sudah diurapi dan sekarang dalam penguasaan Roh Tuhan, maka dia hanya melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidupnya. Mengenai kapan dia akan menduduki tahta, menduduki istana itu nanti, dia nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Itu artinya dari masa pengurapan secara de jure sampai de facto dia jadi raja, itu ada proses 13 tahun dan itu nggak enak. Itu proses yang sangat menyakitkan bagi Daud. Kita tahu kisah-kisah Daud. Dalam kitab Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, bahkan dari kitab Mazmur, kita dapat melihat pergumulan-pergumulan Daud yang luar biasa. Bahkan setelah dia menduduki tahta, berada di istana, bukan berarti dia berhenti. Dalam pergumulan ada lagi Goliat yang lain. Gitu. Nah, tapi kuncinya di sini adalah karena dia punya Roh Tuhan, itu berarti Roh Tuhan menyertai dia dan akan memberikan perlindungan dan pertolongan tepat pada waktunya. Meskipun saat itu dia mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Banyak orang ingin bekerja dari satu titik, wah saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Maka para motivator akan mendorong saudara bahwa saudara akan baik-baik saja, saudara akan diberkati, saudara tidak akan miskin lagi, saudara akan kaya, saudara nggak akan sakit. Kalau nggak ada sakit, Bu Joyce nganggur. Kalau nggak ada pasien-pasien yang datang, nganggur. Dokter rumah sakit tutup semua. Padahal ada dokter Lukas yang menjadi salah satu penulis Alkitab. Dan dia sangat berguna bagi Paulus dalam perjalanan. Kalau nggak ada dokter Lukas, Paulus sulit berjalan. Nah, jadi kadang-kadang kita selalu mendengarkan Injil yang song isinya sebetulnya. Karena hanya menceritakan yang baik-baik saja, bahwa kamu nggak akan sakit, kamu nggak akan apa-apa. Buktinya pendeta yang ngomong gitu udah mati-mati gitu. Sakit dan mati juga. Saudara jangan takut waktu COVID. Dalam nama Eastern King, mati kena COVID. Jadi Roh Kudus yang memimpin kita, itu Roh Kudus yang memberikan bukan hanya kekuatan, bukan hanya memberikan kuasa, tapi memberikan hikmat. Agar kita dapat bekerja dengan baik meskipun itu sulit. Tapi selalu akan ada jalan keluar. Daud selalu menemukan itu dalam prosesnya. Banyak orang ingin pada titik dia mendapatkan pewahyuan Tuhan, dia berpikir dia akan langsung hebat gitu. Ketika sudah bekerja, dia sudah membayangkan, wah, bos naik Mercy, gue juga akan punya Mercy. Membayangkan begitu. Padahal perhatikan, kalau kita melihat terus ya, bahwa Daud ketika diberikan kekuasaan itu, dia bukan hanya akan menjadi raja, tapi dia juga menjadi gembala atas Israel umatnya Tuhan. Itu dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 10 dan 12. Jelas di sana. Itu berarti karena Daud dalam kekuasaan Tuhan, dia milik Tuhan, maka apapun yang dia kerjakan itu berarti punya Tuhan. Termasuk nanti pada saat dia berkuasa, rakyat yang akan dia pimpin itu bukan rakyatnya dia, tapi umat Tuhan. Rakyat Israel tidak disebut rakyat biasa, tapi mereka umat. Itu berarti kepemilikan Allah begitu kuat atas umatnya. Dalam hidup kita seperti itu. Bahwa semua yang kita kerjakan, itu karena Tuhan. Karena hidup kita aja dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Berarti setiap pekerjaan kita itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan melalui perusahaan tempat kita bekerja. Itu berarti Daud ketika dia menjadi raja dan dia tahu dia adalah gembala, maka kesadarannya adalah dia hamba Tuhan. Tapi masalahnya banyak hamba Tuhan merasa dia bos. Tapi perhatikan, kenapa dia harus melalui jenjang yang panjang? Dari diurapi secara de jure sampai de facto, itu untuk membuat Daud selalu sadar dari mana dia berasal dan untuk apa dia ada di posisi di mana dia berada. Dia selalu membumi dan selalu melihat Tuhan.
Hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan karena dia tahu dari Tuhan, kekuasaan itu dari Tuhan. Maka setiap apa yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu untuk Tuhan. Ini milik Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, dan dia hanya hamba. Meskipun secara de facto akhirnya dia menjadi raja, tapi dia selalu berkata dalam mazmur-mazmurnya, aku ini hamba, siapakah aku ini Tuhan? Tapi banyak orang Kristen masih posisi tertentu, ya belum tinggi-tinggi amat, udah merasa seperti, udah dia yang punya perusahaan gitu. Ya di medsos-medsos ya. Ya, orang-orang flexing. Yang orang kaya beneran, itu biasanya nggak kayak gitu. Ketemu di warung makan, celana pendek. Tapi yang utangnya banyak, padahal gajinya nggak segitu. Udah pakai mobil mewah gitu kan, udah flexing yang keren-keren. Padahal lebih besar pasak daripada tiang. Kenapa? Karena dia udah ingin berada pada posisi itu. Posisi di mana sebetulnya dia belum boleh berada di situ. Tapi dia sudah memposisikan dirinya bukan sebagai hamba, tapi sebagai bos. Itu sebabnya akhirnya frustasi yang dialami Goliatnya itu yang makanya saya bilang yang invisible itu jauh lebih berbahaya ternyata. Ya banyak anak Tuhan kayak gitu. Loh, saya bukan mau ini ya. Saya nggak bicara yang saya dalam lingkungan pendeta aja. Banyak yang pusing. Kenapa? Jemaat cuma hitungan jari. Cicil rumah 2. Alasan apa? Dengan iman. Roh Kudus tuh bukan membuat kita jadi penjudi. Artinya kita spekulasi gitu. Ambil rumah nanti Tuhan bayar. Enak aja lu. Gitu loh. Daud mampu menerima kenyataan. Orang yang dikuasai roh Tuhan adalah orang yang tahu diri. Dia tahu pada posisinya dan dia tahu porsinya. Sehingga ketika Daud pun pada akhirnya dia menduduki tahta, dia menjadi orang nomor 1 di Israel. Dia menjadi orang terkaya di Israel, orang paling berkuasa di Israel. Daud selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lord is my shepherd, I shall not want. Gue gak perlu apa-apa lagi. Coba makanya saya bilang tadi, orang yang kaya beneran, biasanya kenapa mereka jadi kelihatan sederhana banget? Sementara yang masih di bawah, itu udah pengen impiannya terlalu gede, mau sampai ke bulan. Sementara yang bos-bosnya itu ya biasa-biasa aja gitu. Menikmati hidup. Gitu. Sementara yang gajinya masih di bawah 10 juta, flexingnya makan steak melulu gitu kan. Sementara bosnya makan soto di warung. Yang punya perusahaan makan soto. Seperti itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi artinya ada pada porsinya gitu. Nah seringkali begitu ya, maka saya katakan tadi teman saya akhirnya masuk rumah sakit. Kenapa? Stres, nggak bisa bayar. Ada yang cicil mobil, aduh ampun saya bilang Tuhan. Saya bertahun-tahun naik motor, emang kenapa? Saya jadi hamba Tuhan sudah 23 tahun ini. Saya baru punya mobil 2 tahun lalu. Artinya 21 tahun saya naik motor. Emang kenapa? Kadang-kadang saya sama istri saya kalau melayani di mana-mana gitu ya, kadang-kadang tempat elit begitu, harus berhenti dulu kan, buka jaket dulu, masukin jaket, helm, sisir dulu ulang, lap-lap keringat dulu, pakai tisu basah gitu kan, lap-lap dulu biar kering gitu, keren gitu. Bersemprot-semprot parfum lah, baru masuk. Biar nggak... Emang kenapa? Saya nggak perlu melihat teman-teman saya, mereka belum, ya biar aja mereka sukses ya, sukses dengan cara Tuhan bagi mereka. Kenapa saya harus ikut-ikutan? Roh Tuhan membuat saya mengingat kasih karunia yang ada pada saya, itu cukup bagi saya. Cukup bagi teman-teman saya yang lain, bagi mereka, ya sudah mereka. Saya selesai. Daud tidak melihat itu karena dia sadar selalu bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan yang selalu memposisikan dirinya sebagai hamba. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang teokratis ya. Gitu. Kalau Israel sekarang enggak, itu liberal. Kalau Daud itu betul-betul teokrasi. Tuhan yang pimpin. Daud selalu mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Nah, di situ kita melihat bahwa pemerintahan Daud bukan
pemerintahan yang sifatnya politis saja, tapi sebetulnya bersifat spiritual. Artinya Daud ketika bekerja sebagai seorang hamba Tuhan, baik waktu dia masih dalam proses sampai dia sudah menjadi raja, Daud senantiasa bekerja dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya hasil kerja, tapi tanggung jawab secara moral, spiritual. Tadi bagus banget tuh saya lihat ya, yang Tridharma Ciputra Group lah tadi. Karena harus itu, bekerja dan bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab bukan hanya kepada bos, karena orang yang bekerja dengan baik, hasil yang baik, di depan bos, hasilnya bagus. Bisa saja dia mendapatkannya dengan cara yang tidak bermoral. Tapi orang Kristen yang bekerja, seorang yang beriman kepada Tuhan, dia punya tanggung jawab bukan hanya kepada atasan di kantor, tapi lebih tinggi dari itu dia harus berurusan dengan Tuhan. Lagi-lagi saya bicara dalam lingkungan gereja aja. Kalau Anda biasa buka medsos, Anda tahulah. Pendeta-pendeta gereja besar, jemaat ribuan bisa masuk penjara. Kenapa? Korupsi, tindakan amoral, selingkuh, perzinahan. Ada berapa orang yang jadi tahanan KPK? Pendeta gereja ribuan. Bisnisnya ternyata curang. Orang Kristen nggak bisa seperti itu. Daud melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai arahan roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Ya. Bukan berarti pendeta kayak saya nggak ada godaan untuk ambil jalan pintas. Ada, sering digoda. Tapi saya tahu proses dari Tuhan. Meskipun saya susah hari ini, tapi saya yakin saya akan bahagia di kemudian hari. Keberhasilan saya akan membuat saya menikmatinya dalam kebahagiaan. Bukan kesuksesan justru menjerumuskan saya akhirnya pada penderitaan yang panjang. Penderitaan yang sementara itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita memiliki karakter Kristus. Supaya ketika kita sukses, kita bisa menikmatinya. Gitu. Nah yang kedua, oke. Kunci yang kedua adalah kesetiaan. Ya. Kalau kita melihat, pelayanan Daud itu dimulai dari rumah bapaknya. Dia hanya menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor saja. Nggak banyak. Sampai pada akhirnya, dia menggembalakan umat Israel. Haleluya. Nah, kalau kita melihat, di sini adalah prinsip kesetiaan, ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Siapa yang setia pada perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Banyak orang ingin menikmati perkara yang besar demi harga dirinya. Dia berpikir kalau gue sukses, gue akan dihormati, keluarga gue akan dihormati. Itu sebabnya di medsos kan beredar orang-orang yang flexing supaya diakui oleh dunia. Tapi Daud tidak demikian. Karena firman Tuhan mengajarkan di dalam 2 Samuel pasal 5 itu, bahwa Tuhan yang mengangkat martabat Daud. Bukan dia. Jadi dia berhasil, dia mampu menikmati hasil kesuksesannya, itu karena proses yang dia jalani dalam kesetiaan. Dia tidak menyimpang, dia tidak menolak jalan Tuhan yang sulit itu. Anda bayangkan, musuh utamanya adalah Goliat yang secara fisik itu. Tetapi Goliat yang di dalamnya itulah yang sesungguhnya yang mampu dia kalahkan jauh lebih hebat. Karena dia bisa menolak. Kenapa Tuhan harus begini? Kenapa aku harus mengalami begini? Baru istirahat sedikit, pasukan Saul mengejar lagi. Dia baru pindah, nggak lama udah dikejar lagi. 13 tahun dikejar-kejar begitu, capek. Dan Daud secara manusia juga dia mengeluh dalam mazmur-mazmurnya. Tapi selalu dia mengakhiri keluh kesahnya dengan iman yang teguh. Meskipun aku harus susah Tuhan, tapi aku tetap percaya kepadamu. Itu intinya. Artinya apa? Dia tetap setia menjalani kehidupan yang sulit itu. Karena banyak orang yang menolak untuk setia. Kesetiaan itu bukan hanya datang rajin beribadah.
datang ke gereja, datang ke persekutuan doa. Bukan itu kesetiaan yang bisa dihitungkan hanya dalam tempo waktu 1-2 jam. Hari ini kita hanya beribadah 1 jam, di gereja kita hanya 2 jam maksimal. Tapi kehidupan sehari-hari kita yang jauh lebih banyak dan lebih kompleks, baik itu di rumah maupun tempat kerja kita, di situ sesungguhnya batu uji yang paling kuat. Apakah kita akan tetap setia atau enggak? Setia menjalani kehidupan kalau yang enak dulu, ya. Tapi bayangin kalau kehidupan yang itu banyak kesukarannya, itu tidak mudah. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang dalam perumpamaan bahwa dia memanggil 3 orang hamba dan memberikan kepada mereka talenta sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Itu artinya beban kepada setiap hamba itu berbeda. Anda pikir kalau jadi komisaris atau jadi direktur, itu bebannya lebih ringan dari karyawan di bawah? Semakin tinggi jabatan, semakin berat bebannya. Kenapa? Karena semakin tinggi jabatannya, direksi, dirut itu menentukan ini perusahaan mau maju atau hancur ini. Bebannya lebih berat, semakin ke atas. Itu sebabnya diperlukan proses dan kesetiaan di situ. Dan tidak semua orang akan sama mendapatkan posisinya. Karena sudah ditetapkan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Makanya lupakan kata para motivator. Semua bisa jadi pengusaha, bicara di antara karyawan. Kalau semua jadi pengusaha, siapa yang mau kerja? Kalau semuanya bos, siapa yang mau kerjain kerjaan? Lo mau nyuruh gua, sama-sama kita bos gitu loh. Nggak mungkin, pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan itu sinergitasnya yang diperlukan di sana. Dalam kebersamaan dan kesetiaan itu. Yang 5 menghasilkan 5 menjadi 10. Itu artinya dia menghasilkan laba 100% kan? Yang 2 menjadi 4. Sama. Jumlahnya beda secara angka. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Tapi persentase keberhasilannya sama. Harusnya yang 1 talenta menghasilkan 1 menjadi 2. Tapi dia menolak untuk setia. Kenapa saya katakan menolak setia? Karena ukuran keberhasilan dari Sang Tuhan adalah kamu hamba yang baik dan setia. Kamu hamba yang malas dan jahat, kata Tuhan kepada yang 1 talenta. Jadi mungkin karyawan ada yang, kok dia melesat banget. Karena dia punya 5 talenta yang tidak dimiliki oleh 2. Anda mungkin cuma 1 talenta yang tidak memiliki seperti yang 2. Tapi apapun posisi saudara, itu pasti ada talenta dan kuasa yang sama yang diberikan Tuhan untuk berhasil dalam kapasitasmu. Karena kata kesanggupan di situ, sesuai kesanggupan masing-masing. Kata kesanggupan itu dinamis sama seperti kata kuasa yang Yesus sampaikan tentang datangnya Roh Kudus itu. Dia akan memberikan engkau kuasa, memberikan engkau kesanggupan. Jadi Roh Tuhan yang berkuasa atas diri kita, dia memberikan kita kemampuan-kemampuan yang sesuai. Jadi kalau nggak bisa 5, jangan paksa 2 jadi 5. Stres, frustasi. Kerjain aja yang 2 dengan setia. Pasti bisa ada peningkatan jadi 4. Haleluya. Saya pendeta yang mungkin cuma punya 1 talenta. Gereja kami kecil. Saya dan istri melayani 5 tahun hanya 2 jemaat. Teman-teman sudah bilang, lo masih betah di situ, nggak pengen pindah. Saya bilang, selama Tuhan nggak suruh pindah, saya nggak akan pindah. Seperti Daud, Tuhan suruh kamu ke sana, kamu ke sana, dia pergi. Dan tetap setia saya melayani di situ. Sampai akhirnya Tuhan mulai tambah-tambahkan jemaat. Dan 2 itu tetap setia. Ikut kami, walaupun kami sudah 12 kali pindah tempat, karena kami pakai rumah ke rumah. Saya bilang, kok saya nggak bisa masuk di mana gitu kan, yang lebih gede. Ya talenta saya situ, saya harus terima kenyataan itu. Teman saya udah punya gereja permanen, di daerah-daerah mereka sudah punya gereja-gereja gede. Saya hanya punya rumah yang punya jemaat pula, bukan rumah saya. Tapi saya
tidak menolak apa yang Tuhan percayakan. Saya sadar meskipun satu harus saya kelola dengan setia. Dan kenyataannya ada pertambahannya. Saya tidak bisa seperti 2 atau yang 5. Tapi pasti ada penambahan. Ada peningkatan. Ada keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Pekerjaan kita di dalam Kristus katanya tidak mungkin sia-sia. Haleluya. Nah, itu kesetiaan. Karena Daud dikatakan dia setia, itu dikatakan waktu dia dilantik. Pada saat Roh Kudus turun atas dia, dikatakan Roh Tuhan berkuasa atas dia mulai saat itu. Dan seterusnya. Itu sampai kapan? Kisah Para Rasul pasal 13 menulis dari ayat 22 dan 36, dia setia melakukan segala kehendak Allah sampai mangkat, sampai mati. Nah, inilah yang seringkali Goliat ini yang nggak kelihatan seringkali, saya kok nggak bisa ini, saya kok kayaknya nggak berguna gitu. Saya kok kayaknya susah mulu. Kok dia bisa, saya nggak bisa. Kok saya tolol banget gitu kan. Kok saya sial banget nasib saya. Itu Goliat yang harus ditaklukkan. Kenapa? Kuncinya satu. Percaya ya, bahwa Roh Tuhan ada padamu. Dan dia nggak mungkin salah pilih kita. Dan dia tidak mungkin salah kasih talenta. Dan dia tidak mungkin salah menuntun kita di jalannya. Kerjakan dengan setia apa yang harus kita kerjakan. Yang ketiga. Yang ketiga di situ adalah iman dan keterampilan. Nah, kalau kita melihat ya, pada saat dia berhadapan dengan Goliat, dia sangat pede. Pede banget dia. Percaya diri, tapi bukan kepedean ya. Dia percaya diri, kenapa dikatakan di situ? Yang pertama karena dia beriman teguh kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, Daud mengaku bahwa dirinya memiliki pengalaman bertempur dengan singa dan beruang. Pada saat dia berkata ada Tuhan, itu dia nyatakan pada saat rajanya sendiri, Saul, sudah dalam posisi ketakutan. Kenapa? Goliat yang tampil itu raksasa, tingginya itu 2 meter lebih, hampir 3 meter. Saul itu raja yang tertinggi di Israel, tingginya kurang lebih 190. Daud 180. Jadi di mata Saul ini kegedean. Ibarat kelas ringan lawan kelas berat ini. Dan Alkitab mencatat, si Goliat ini pendekar, pahlawan sejak masa muda. Ini artinya Goliat ini bukan sembarangan. Ini pendekar. Pendekar kalau disilat itu minimal udah ban putih itu, sabuk putih. Itu pendekar. Dan dia pahlawan sejak muda. Berarti ini orang sudah jam terbangnya tinggi banget dalam pertempuran. Sudah sangat pengalaman. Expert bener. Saul ketakutan. Bukan cuma posturnya, tapi kemampuannya. Waduh, nggak bisa. Seluruh rakyat ketika lihat rajanya begitu, ya semua lemes. Tapi anak kemarin sore nongol. Jangan takut, gua hadapin dia. Gila lu. Itu raja, itu pahlawan Filistin, itu luar biasa. Kata Daud, singa dan beruang aku kalahkan. Itu kan singa dan beruang. Loh, apa bedanya? Beda, itu Goliat. Loh, sama aja kata Daud. Musuhnya boleh beda, tapi Tuhannya sama. Haleluya. Persoalan kita boleh beda-beda, silih bergantinya beda-beda. Ya kan kita seringkali menghadapi begitu ya. Goliatnya beda-beda kelihatan. Tapi penyelesai masalahmu satu. Tuhan yang kau imani. Haleluya. Sama aja bos. Di mana samanya? Tuhannya sama. Itu iman yang teguh. Dan dia punya pengalaman. Loh, anak kemarin sore kok punya pengalaman? Nah, di sini saya mau cerita, ada satu cerita Daud yang dulu itu banyak yang salah. Bahkan pendeta-pendeta juga salah ngajar. Gitu. Dan saya pun dulu kan pendengar yang baik, begitu. Kita kan selalu melihat itu, kalau pertempuran Daud dan Goliat itu kan jaraknya dekat banget gitu. Dia ke sini, Daud begini, lalu Goliatnya begini. Dekat banget. Itu kan hanya untuk menggambarkan saja. Pertempuran zaman dulu itu kalau Bapak Ibu sering nonton film-film klasik, pertempuran klasik, itu jaraknya jauh. Lembah yang satu. Makanya kan kalau mereka teriak tuh kedengeran di sono. Karena dia bergema gitu.
Mana orang yang melawan aku, kata Goliat. Kalau aku kalah, kamu boleh berkuasa. Kalau kamu yang kalah, kami yang berkuasa. Itu teriak-teriakan sebelah-sebelah kalau kita lihat perang pertempuran zaman dulu. Jadi ini bukan pertempuran jarak dekat begini. Tombaknya dia aja itu 2 meter panjangnya. Baru dia punya perisai, dia punya pedang. Kalau berhadapan begini, mati Daud. Nah, ini makanya saya ingin sampaikan bahwa ada yang keliru dalam cerita ini. Yang kita selama ini dengar. Pertempuran Daud itu bukan sekonyong-konyong terjadi. Tuhan pilih orang yang siap bertarung. Kenapa? Karena ternyata orang nggak tahu Daud ini punya pengalaman tempur. Yang orang bilang, lah itu kan singa dan beruang. Bapak Ibu, Anda bayangkan singa. Ada yang berani lawan singa? Di sini, lepas di geragunan aja. Itu kan singa piaraan tuh, nggak apa-apa, lepas aja di geragunan. Ada yang mau beruang? Anda tahu kalau beruang udah berdiri? Lebih gede dari manusia kan? Cakarnya pendek, tapi tajamnya minta ampun. Gigi-giginya, kalau dia mencengkeram dengan gigi, itu hancur. Iya kan? Siapa yang bisa pandang enteng bahwa Daud itu cuman melawan singa dan beruang? Coba aja lawan. Saya nggak usah bilang singa dan beruang deh. Lawan pitbull yang nggak makan 3 hari. Ayo. Yang Anda nggak kenal gitu pitbullnya, lalu lepas di situ. Coba lawan dia. Ini artinya Daud bukan orang sembarangan. Artinya Daud ternyata di padang rumput nun jauh di sana yang orang nggak tahu, dia sudah prepare jauh hari. Dia sudah menyiapkan dirinya. Dia nggak pernah tahu dia akan jadi raja, tapi dia mempersiapkan dirinya sebagai seorang petarung. Dan dia bukan hanya punya iman, tapi dia punya keberanian yang luar biasa. Lo mengalahkan singa dan beruang lo. Lo bilang apa? Ku tarik janggutnya. Loh, singa ditarik janggut berarti kan deket banget tuh. Coba tarik kumis pitbull. Tarik aja kumis pitbull. Ini janggutnya singa dan beruang, jarak deket banget dihajar. Berarti ini orang yang sangat pengalaman, bukan hanya berani, tapi berarti dia terlatih. Terlatihnya di mana? Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ya, Daud memiliki keterampilan yaitu teknik bertempur dan keahlian menggunakan senjata. Pada saat dia menggunakan senjata dengan singa dan beruang, dia menggunakan apa? Gada. Karena dia seorang gembala domba, bukan? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dia pegang gada. Tongkat itu buat tarik-tarik domba yang nyangkut, yang tersesat, ditarik, buat disiplinin, buat pukul-pukul domba. Tapi gada itu seperti pemukul bisbol, itu buat hajar singa dan beruang yang coba tangkap domba-dombanya. Itu gembala-gembala Israel. Dia punya tongkat pemukul. Jadi dia terlatih menggunakan senjata itu, dan dia ternyata terlatih menggunakan senjata jarak menengah yang namanya ali-ali. Pemukul itu jarak dekat. Tapi waktu mengalahkan Goliat, dia nggak pakai gada kan? Maka saya bilang tombaknya Goliat, pedangnya Goliat itu jauh lebih panjang. Dan itu pasti pedangnya tajam banget. Udah gede, tajam. Pakai gada, cepret. Kayak potong wortel, ibu-ibu potong wortel. Cepat. Putus. Itu keahlian Daud. Artinya dia menggunakan senjata pada tempatnya. Dia berarti terlatih untuk menggunakan senjata pada tempatnya. Ini saya ingin bikin wawasan baru pada Bapak Ibu mengenai cerita Goliat dan Daud ini. Bahwa keahlian bertempur ini bukan milik bangsa Yehuda, suku Yehuda, bukan. Kitab Hakim-Hakim mencatat bahwa penggunaan senjata ali-ali ini yang dari kulit yang panjang, kemudian pakai batu segede kasti atau bola golf minimal, itu miliknya suku Benyamin. Dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan ada 700 orang pasukan khusus Benyamin yang menggunakan tangan kiri untuk melontarkan batu dengan tidak meleset sehelai rambut pun. Dan Daud menggunakan senjata dari suku Benyamin dan tepat. Itu artinya Daud seorang marksman, seorang penembak jitu. Loh, ada orang Kristen bahkan pendeta bergelar doktor, dia bilang, kalau roh Tuhan sudah pimpin saudara, Daud dia lempar ke kiri, Goliat di kanan, dia belok.
karena Tuhan yang pimpin. Pak, kena. Saya dalam hati, saya pengen lempar sepatu nih pendeta nih. Kenapa? Lo pikir Tuhan main biliar? Main karambol gitu, pukul sana dihajar ke sana. Daud ini terlatih. Suku Benyamin menggunakannya tidak meleset sehelai rambut pun, apalagi jidat segede Goliat. Amin. Yang terkecil aja kena, apalagi yang segede itu. Segede gaban, orang bilang Goliat itu segede gaban. Dan kenapa Goliat gak sempat menghindar? Karena Daud itu sambil berlari. Itu ada kalau videonya, kalau di senjata dicoba putar-putar atau diputar begini, cepat itu bisa hancur tuh. Dari jarak dia efektifnya 375 meter. Berarti ini kan senjata kencang banget. Dan kalau ini mereka pakai perisai dada, pakai Kevlar gitu, itu bisa bolong ininya. Saking kencang, batu bulat segede gini. Ini kalau ada bekas luka saya ini bekas kena batu. Batu segini. Mainan kampung dulu yang gini-gini. Kalau di Manado bilang dampo. Teman saya di situ. Nah, itu yang maksud teori pendeta itu begitu. Saya duduk di situ. Bukan giliran saya, teman saya. Namanya Bruri, saya ingat banget. Oh, hajar ke sana, tiba-tiba batunya ke sana. Nah, itu maksudnya si pendeta, kalau roh Tuhan pimpin, batunya ke sana, nanti bisa ke sana. Nah, itu si Bruri, bukan Tuhan. Ini saya nih. Oh. Itu jarak cuma segini. Dan ini dalam kecepatan dia putar-putar begini. Dan Alkitab mencatat Daud sambil berlari. Berarti betapa kencangnya. Makanya Goliat gak sempat tangkis, dia punya perisai. Saking kencangnya dia gak lihat batunya udah melesat. Dia pikir Daud masih lari, gak taunya Daud udah lempar. Cepat. Itu bukan faktor kebetulan. Jadi jangan pernah percaya nasib itu karena kebetulan. Semua ada proses dan pelatihan yang intens dan penuh disiplin. Haleluya. Jadi saudara, kita dipenuhi roh Tuhan. Kita setia melayani, tapi kita juga harus punya iman dan keterampilan. Zaman now, kita nggak hanya bisa berfokus pada, wah kita hanya punya satu. Enggak. Kita harus punya keterampilan yang orang punya, kita miliki. Saul orang Benyamin, tapi nggak punya keahlian suku Benyamin. Daud orang Yehuda punya keahlian itu dan itu senjata yang paling mematikan. Saya pendeta gereja kecil, jemaat gak banyak. Lalu orang bilang, ya bisa apa? Tapi dengan adanya COVID, saya menggunakan senjata orang dunia. Apa itu? Media sosial. Saya pakai semua media sosial untuk menyampaikan firman. Ketika semua orang ada dalam rumah pada saat COVID, saya tidak berhenti. Tiap hari saya menyampaikan kebenaran firman. Tapi itu bukan sekedar asal-asalan seperti pendeta bilang lempar batu sana keluar sana. Saya belajar 5-6 jam untuk menyiapkan materi. Untuk saya sampaikan dalam renungan harian saya. Sampai hari ini saya sampaikan. Lalu kemudian itu di berbagai media sosial dalam bentuk video seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Baik itu yang panjang maupun yang pendek videonya. Lalu saya menyampaikan lewat Spotify. Teman saya bilang, lo nggak main di itu? Jadi audio saya main juga, main Spotify. Itu sudah di beberapa negara, sudah beredar. Lalu terakhir, September 2022, saya mulai menulis di Kompasiana. Dan kemarin saya berposting artikel yang ke-160. Zaman now orang udah malas baca katanya, tapi pembaca saya dari 90 artikel itu sudah lebih dari 200.000 yang baca. Artinya, meskipun saya cuma punya satu talenta, tapi saya punya efek yang besar. Batunya Daud kecil, tapi mampu menjatuhkan raksasa. Pelayanannya kecil, hanya 2-3 ekor domba. Tapi efek dari pengalahkan Goliat, itu mampu untuk mencerai-beraikan musuh. Apa yang kita kerjakan kelihatannya tidak besar dan tidak seperti yang orang dunia pikir. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Apa yang ada pada kita, lakukan dengan setia. Dan kalau bisa kembangkan. Tambah lagi ilmunya. Tambah ilmunya. Karena belajar itu sampai mati. Sebagaimana kesetiaan sampai mati. Amin. Karena kita akan terus berkembang. Dunia nggak akan pernah berhenti berevolusi. Maka kita pun harus selalu berevolusi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa.